Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Tobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani setelah dari Sragen menghadiri dan membaiat Senopati Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo, Hall Kiai Haji Muhammad Ridwan, kakek dari Simbah Mufid di Ceper, Klaten. Banyak sekali yang disampaikan, termasuk bagaimana menghargai jerih payah leluhur dan bagaimana menempatkan para leluhur di tempat yang mulia, dan bagaimana kita semuanya untuk senantiasa mengedepankan sebuah ilmu dari hal-hal yang lain, karena ilmu adalah hakikatnya Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani merupakan sebuah gambaran konkret yang saat ini sedang beredar di bumi Nusantara ini. Mereka yang mengandalkan sebuah keagungan dan pengakuan nasab, nduruk-nduruknya jubahnya, ban truk udeng-udengnya, mendoktrin masyarakat Nusantara untuk dipaksa mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak videonya sekali lagi, mohon maaf ingkang mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Mbah Mufid sakeluarga semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Juga para kesepuhan, para kiai Klaten, Kiai Zainal, Kiai Nawawi, dan kiai-kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Pusat, Mbah Ukit, dan para banyak rizki anak-anaknya, mudah-mudahan dijadikan anak saleh dan salehah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, jadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin agama yang akan menjadikan umat manusia kini dan yang akan datang dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana yang penuh dengan kesyahduan, malam hari ini kita kumpul dalam rangka haul Mbah Ridwan, kakenda daripada Mbah Mufid. Kita berdoa semoga Mbah Ridwan Allah angkat derajatnya di sisinya. Allah terima segala amal baktinya, segala perjuangannya ketika beliau hidup, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan anak cucunya Allah jadikan anak cucu yang berbakti kepada leluhurnya, juga anak cucu yang akan meningkatkan derajat keluarga dari sekarang sampai hari kiamat. Haul merupakan tradisi. Tidak ada amrun
khasun amrun makhsusun minad dini li dzikra khaul aw li amalil khaul la yakunu. Bahkan haul ini merupakan tradisi keagamaan yang otentik berasal dari Nusantara. Artinya apa? Sebelum agama Islam hadir di Klaten, ini leluhur kita memang suka haul. Orang-orang Jawa zaman dahulu sebelum adanya Islam suka haul, tapi namanya bukan haul, dulu namanya serada. Para wali-wali Songo itu, ibu-ibu, apabila ada sebuah tradisi dari sebuah masyarakat yang tidak ada nahyun khasun makhsusun, tidak ada larangan khusus tentangnya, maka adat dan tradisi itu ditransformasi dengan ditenagai dan diisi oleh nilai-nilai Islam. Itulah kenapa dakwahnya Wali Songo itu, ibu-ibu, diterima oleh bangsa kita Nusantara. Karena cara dakwahnya Wali Songo cara dakwah rahmatan lil alamin, cara dakwah yang merangkul bukan memukul, cara dakwah yang manis tidak bengis, cara dakwah yang menghormati kemanusiaan, cara dakwah yang berusaha memahami kearifan lokal daripada mad'u, objek dakwah daripada Wali Songo itu sendiri. Islam sudah datang di Nusantara ini sejak abad ketiga Hijriah, tapi Islam dibawa oleh para ulama-ulama generasi pertama itu di Aceh tidak masif. Kenapa? Waktu itu para ulama belum menemukan formula yang tepat bagaimana cara menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka menyamakan cara menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara yang disebarkan di Arab. Tentu setiap daerah secara klimatologis memiliki kekhasan, memiliki kekayaan lokal, memiliki kearifan lokal. Tidak semua daerah bisa dimasuki Islam dengan cara yang sama dengan daerah lainnya, termasuk daerah sakral yang bernama Nusantara ini. Bagi orang yang belum tahu celahnya, cara menyebarkan Islam di Nusantara ini zaman dulu banyak yang gagal. Abad ketiga sudah masuk di Bandar Khalifah di Sumatera, sekarang wilayah Aceh, tetapi hanya pendatang-pendatang dari Arab yang mau masuk Islam. Pendatang-pendatang yang dia berdagang dalam agama masa lalunya, misalnya dari Afghanistan, dari Bangladesh, dari Perindapan India, datang ini dari Bani Qatadah, dari Mekah, keturunan Nabi dari Bani Qatadah, menyebarkan Islam. Mereka mau menerima pendatang ini, tapi orang asli Nusantara, orang Aceh, belum mau memeluk agama Islam. Tercatat agama Islam sudah dipeluk di Aceh baru pada abad ke-8 Hijriah. Dari mana diketahuinya? Dari pelancong disebut oleh orang Arab
Jawa. Itu secara sosial antropologi. Tapi secara geografi orang Arab memanggilnya daerah kita ini Arkhabil. Orang Portugis memanggil kita ini Archipelago. Kita sendiri senang memanggilnya Nusantara. Dalam tradisi sosiologis antropologis itu istilah Jawi itu sampai masa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, sampai masa Syekh Ahmad Al-Fattani di abad 19, itu orang Thailand masih disebut Al-Jawi Al-Fattani. Kalau Syekh Nawawi disebut Al-Jawi Al-Bantani. Dari Minangkabau Al-Jawi Al-Minangkabawi. Dari Aceh Al-Jawi Al-Asis. Tetapi secara antropologis geografis kita dikenal dengan Arkhabil. Jadi kalau ada kalimat Al-Arkhabil itu maksudnya fal muradu biha Nusantara. Ida utliqa al-Arkhabil fal muradu biha Nusantara. Archipelago, semua gugusan pulau-pulau di dunia ini banyak. Tapi kalau ada kalimat archipelago itu maksudnya gugusan kepulauan Indonesia. Datanglah agama Islam ke Jawa ini belakangan. Banten dulu kan nyebrang dari Sumatera, Banten, atau dari pelabuhan kayak di Tanjung Perak, Gresik, Tuban, itu agak berbarengan. Daerah-daerah pedalaman yang selatan seperti Klaten, Jogja, Solo Raya ini belakangan Mbak Mufid. Kenapa jauh dari pantai utara? Pedagang-pedagang itu kenapa milihnya pantai utara? Kenapa wali-wali Songo membangun peradaban Islam di pantai utara? Karena relatif lautnya tidak terlalu galak. Mereka itu tidak seperti kita orang Nusantara yang leluhurnya adalah pelaut. Leluhur kita, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kita bukan hanya bisa menundukkan utara, kita juga bisa menundukkan selatan. Makanya di Cilacap di selatan itu ada pelabuhan. Ditundukkan oleh siapa yang berani menundukkan ganasnya ombak selatan? Hanya keturunan Nusantara asli. Kalau keturunan orang-orang luar, mereka tidak berani melihat ombak yang begitu tinggi. Yang bisa nundukkan itu adalah pelaut-pelaut Nusantara asli. Kenapa? Dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Ketika Nyi Roro Kidul melihatnya itu Kang Mas Durajak, wah ini cucu saya. Tapi kalau melihatnya Mbak Lawi, wah ini. Jadi Islam yang sekarang hari ini ada di Klaten, ada di Seragen, ada di Karanganyar, ada di Boyolali, ada di Wonogiri. Ini adalah Islam Wali Songo. Islam naon? Tak bisa bahasa Sunda eta. Kenapa kemudian orang Klaten mau menerima Islam? Karena para wali Songo mengedepankan hati di dalam bagaimana menyampaikan dakwah Islam. Ketika dakwah itu disampaikan dengan cinta, maka akan dibalas dengan cinta.
Ketika dakwah itu disampaikan dengan kearifan, maka akan diterima dengan kearifan. Dan inilah yang dilakukan oleh Wali Songo. Maka pada abad ke-14, menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto, hanya dalam waktu 40 tahun para Wali Songo berhasil menyebarkan Islam, bukan hanya di daerah pantai utara, tapi sampai ke dalam, sampai ke ujung pantai selatan, semuanya masuk Islam hanya dalam tempo singkat 40 tahun. Coba. Jadi maka tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa penyebar agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Bukan menafikan para da'i, para duat yang menyebarkan sebelumnya yang belum berhasil itu. Tetapi ketika kita ingin mengatakan siapakah yang berhasil menyebarkan agama Islam sampai diterima begitu masif oleh mayoritas masyarakat Nusantara, jawabannya menurut penelitian Profesor Dr. Agus Sunyoto hanyalah Wali Songo. Jadi haul ini seperti ini di Serada sudah ada di zaman sebelum Islam. Wali Songo melihat ini orang Jawa ngapain, katanya kumpul-kumpul begini. Oh, lagi mengenang 1 tahun wafatnya orang tua kami. Rapat ini para Wali Songo. Coba Sunan Giri biasanya dengan Sunan Gunung Jati yang ahli fikih, kaji secara ilmu fikih, ayatnya, hadisnya. Kalau kita transformasikan dengan nilai-nilai Islam, apakah bertentangan atau tidak? Dikaji tidak. Tidak ada nahyun maksusun minaddin tentang adanya berdoa setiap 1 tahun sekali untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan ajza daripada haul itu, bagian-bagian semuanya adalah merupakan ibadah yang mustahabbah. Coba kalau kita ajza daripada haul, haul ini al-kull, setiap kul lahu ajza. Ajzanya apa? Baca Yasin, baca Fatihah. Tadi ada apa namanya itu, bacaan apa tadi? Marhaba ya, hijib rifai, bukan hijib rifai, ratib rifainya. Kemudian ada baca qori, ada ceramah agama. Semuanya ini adalah mustahab. Ada perintahnya. Baca Quran ada perintahnya, iqra'ul Quran, iqra'u ma tayassara minal Quran. Nanti sedekah Mbak Mufid, tuh sedekah tuh udah habis tuh, acara belum selesai, gimana urusannya ini? Makanan udah habis, acara belum selesai, gimana urusannya Mbah? Nah ini namanya apa? Sedekah, semuanya ada nilai pahala. Kemudian menyampaikan daripada perjalanan hidup yang bisa ditauladani dari seorang Mbah Ridwan, seorang pejuang sabilillah zaman dahulu kala. Itu juga dzikra, apa namanya, dzikrus salihina kafaratun lidzunub. Menyebut orang-orang baik itu adalah melebur dosa. Semuanya, tidak ada yang tidak baik. Ajzaul haul itu. Dan haul yang cara-caranya benar seperti ini, cara Wali Songo, ya begini. Ibu-ibu duduk di depan masjid atau di rumahnya sahibul haul, bukan di makam. Ini ada haul zaman sekarang di makam, makamnya ditaruhin kembang-kembang.
sampai makamnya nggak kelihatan, yang kelihatan kembang kayak kue tar ulang tahun. Ditaruhin payung, payungnya juga ditaruhin kembang-kembang lagi, lalu duduk ngelingker kayak orang nunggu berkat ini kue tar kapan dibagi gitu. Lah ini laisa min adatina, laisa min adatina, tidak merupakan bagian daripada ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo kita ziarah, tapi kita tidak tazyinul qabri wa taqdisuh, tidak menghias kuburan, kita juga tidak mensucikan kuburan, tidak menganggap dia ini seperti apa namanya Hajar Aswad sampai nisanya diciumin. Na'udzu, ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani. Kimat jangan gegabah, banyak tuh katanya pakai jubah-jubah nyiumin kuburan. Jangan ngomong ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ada dalilnya? Enggak. Dalil di Al-Quran tidak ada, dalil dari hadis tidak ada. Tapi lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ma qala al-Ghazali fi qala al-Ghazali innal massa wat taqbila lil mashahidi adatul yahudi wan nasara, bahwa memegang kuburan, batu nisan, wat taqbil, dan menciumnya, adatul yahudi wan nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU, bukan adat ulama-ulama PWI yang merupakan penerus yang sah daripada Wali Songo. Ini ada penerus Wali Songo itu sekarang banyak yang ngaku, tapi penerus yang sah dari ajaran Wali Songo sekarang adalah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Sudah jelas dikatakan oleh Imam Ghazali, kata Mbah Hasyim Asy'ari, tasawuf kita tasawufnya Imam Ghazali, tasawuf kita tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Ghazali sudah mengatakan innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara, bahwa memegang kuburan, mencium-cium makam, mencium-cium batu nisan, adatul yahudi wan nasara, adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kita dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk mengikuti adat-adat orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak boleh kita nyamain. Coba kenapa kita dalam talqin ada duduk, ada berdiri? Asalnya Nabi berdiri, ngelihat orang-orang Yahudi berdiri, kata Nabi kita duduk. Ngelihat Nabi duduk, orang Yahudinya duduk, Nabi berdiri lagi. Makanya sekarang ada, kalau yang baca duduk, yang lain suruh berdiri. Itu asalnya saking tidak bolehnya kita ikut-ikut Yahudi. Khaliful musyrikin, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kamu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah merupakan bagian dari kaum itu. Makanya saya dimarahin sama anak-anak saya yang kecil-kecil itu. Sekarang di sekolah dasar itu pada ulang tahunan. Jadi ulang tahunan di sekolah. Jadi kalau ada yang ulang tahun, ibunya bawa-bawa kado. Nanti anak-anak itu yang lain dikasih kunir itu,
nasi kunir yang kuning. Nah, anak saya pengen diulang tahunin juga. Kata saya, ulang tahun itu min adatil Yahudi wan Nasara. Kata ada teman saya, itu maulid juga kan tidak ada di zaman nabinya. Beda bos. Kalau maulid, orang Yahudi dan Nasrani tidak mengadakan maulidnya Nabi Muhammad. Ketika kita yang mengadakan pertama kali, berarti kita tidak mengikuti daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ulang tahun, sebelum wong Klaten niki podo ulang tahun, wong Yahudi, wong Nasrani pada ulang tahun. Berarti kita ketika ulang tahun mengikuti gaya orang Yahudi dan gaya orang bedanya di situ. Understand? Are you happy? Alhamdulillah. Jadi mau ulang tahunan gini. Lah kita itu kalau dakwah sama anak saja kan kita dakwah. Terserah anak kita. Sama istri aja, istri itu bukan kita loh. Istri itu bukan kita. Tapi kita ngomong apabila ditanyakan oleh istri ulang tahun haram apa halal? Haram. Makanya istri kalau tanggal lahir dia, oh ini tanggal sekian ya, diem aja saya pura-pura blow on. Dia pengennya selamat ulang tahun. Ngomong selamat ulang tahun begitu juga berarti kita muafiqun li'adatil Yahudi wan Nasara. Banyak yang tidak setuju dengan saya, enggak apa-apa. Katanya Kiai Mat itu kayak orang Wahabi, apa-apa enggak boleh. Bukan enggak boleh. Maulid nanti enggak boleh dong kalau misalnya ulang tahun enggak boleh. Beda, Bos. Istidlalnya bagaimana? Karena maulid tidak pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kita sebagai orang yang mengadakan sendiri. Jadi kita bukan follower. Kita bukan pengikut, kita mengadakan sendiri mastahsanna, sesuatu yang kita anggap baik menurut kita. Kalau ulang tahun itu baik menurut Yahudi, baik menurut Nasrani, kenapa kita mengikuti? Karena orang Yahudi Nasrani sudah melakukannya dan happy kan. Satu lagi keuntungan buat laki-laki, kalau kita tidak setuju adanya ulang tahun, kita nggak ada pengeluaran tambahan. Alhamdulillah. Setuju ya? Ini ulang tahun kemarin istrinya. Setuju. Tapi kalau ada yang ulang tahun saya nggak marah. Itu namanya cara dakwah. Jangan misalnya gini, Mbak Mufid ngajar ngaji. Hei dulur-dulur, ojo podo nanggep dangdutan. Ngajar ngaji nih. Pas itu ada tetangga dangdutan, ngambek Mbak Mufid gak mau ngajar ngaji lagi. Itu namanya Mbak Mufid tidak ikhlas di dalam mengajak manusia. Mbak Mufid itu berarti memakai hawa nafsu. Nggak ngargain saya katanya. Dia ngaji sama saya setiap malam Selasa, jam'iyahan, pengajian di masjid. Saya yang ngajar. Saya ngomong kalau hajatan jangan nanggap dangdutan. Pas dia hajatan nanggap dangdutan, udah kalau begini ngaji berhenti aja. Nah itu namanya kita dalam mengajak la lillahi ta'ala, bukan karena Allah tetapi karena hawa nafsu. Kalau kita sudah menyampaikan, orang mau ikut alhamdulillah, enggak ikut pun enggak ada urusan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kadang Nabi kalau lagi ngomong, qad ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Na'am ya Rasulullah, qad ballaghta. Tuhan telah menyampaikan. Artinya kalau kita sudah menyampaikan sebuah hukum daripada Allah, orang mau melakukan, orang tidak melakukan, nggak ada urusan sama kita. Pengajian
kita ngaji punya jamaah, kita ngomong ada babnya, ini bab misalnya tentang i'anah 'alal maksiyah, menolong terhadap maksiat. Kalau misalnya ada tetangga kita mau hajatan nanggapnya dangdut, maka kalau misalnya tenda dangdutnya datang, jangan sampai kita ikut-ikut nurunin tenda dangdutan, karena itu termasuk dalam kategori al-i'anah 'alal maksiyah. Tiba-tiba tetangganya dangdutan, dipanggil Mbak Mufid, suruh baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di kampung saya kalau mau hajat baca Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Nah, kalau misalnya kita ini sebagai dai kemudian udah mau kamu ini apa namanya hajatnya mau nanggap dangdut, berarti ada maksiat, saya tidak mau. Bos, beda bos. Kita berdoa untuk keselamatan dan keberkahan hajatnya, dengan dangdutannya itu hal yang berbeda. Jadi dai, jadi ulama itu harus lentur, layyin, jangan kereng. Nanti semua orang kita purikin, tahu nggak purik? Kalau bahasa Sunda sananya itu pundungnya. Kalau ini misalnya saya sama Ki Ukit ini temenan, pas saya hajat dia nggak datang, kita nggak mau temenan lagi. Apa namanya tuh? Marahan tuh apa? Purik ya. Ada nggak bahasa purik di sini? Ada tuh. Purik tuh sama dengan bahasa kresek. Kresek itu kampung saya, karena salah satu leluhur saya itu dari Wonogiri. Saya banyak leluhurnya, karena pas ditelusuri memang kita orang Nusantara ini berasal dari berbagai macam suku bangsa. Kadang-kadang saling menikah. Kalau Nyai Wonogiri itu istri daripada Sultan Abul Maulana Muhammad Nasruddin Fakir Mahmud Abdul Qadir, punya anak Pangeran Soleh Mandura Raja, punya anak Raden Mahmud di Kresek tuh, punya anak orang Kresek itu, kampung Kresek. Kata Rumel Abbas kan itu kalau nyinggung-nyinggung saya, Kiai Kresek supaya tidak kelihatan orang Bantennya. Padahal Kresek itu idawutki kok Kresek fal Banten niyuna ya'rifun. Kalau disebutin nama Kresek, orang Banten semuanya kenal siapa daerah Kresek itu. Man kharaja min Kresek, siapa orang yang keluar dari masa lalu dari Kresek. Syekh Nawawi Tanaral Bantani itu bapaknya Syekh Umar, itu ngajinya ya di Kresek itu. Namanya Syekh Syarif bin Ratu Antimah bin Syekh Alim bin Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Mahmud bin Pangeran Soleh Mandura Raja bin Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah itu gurunya daripada Syekh Umar. Syekh Nawawi Tanaral Bantani adalah anak daripada Syekh Umar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapak di sini Sabtu. Itu Indonesia ini tidak dianggap sebelah mata oleh dunia. Kenapa? Dalam sisi Islam kita punya Syekh Nawawi Tanaral Bantani, kita punya Syekh Mahfud At-Turmusi, ulama dunia semua. Termas itu, beliau lulusan Termas ya. Ini terkenal seantero dunia. Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Khatib Syambas, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani, semuanya karangan kitabnya banyak.
Dan sekarang juga ada pengarang kitab di Nusantara yang tidak mau keluar. Saya termasuk pengarang kitab yang suka keluar, suka ceramah, suka disorting. Tapi banyak ulama-ulama yang kitabnya hari ini dibaca di luar negeri, orangnya masih hidup, tapi orang Indonesia sama sekali nggak kenal. Di Madura itu ada Syekh Thaifur Ali Wafa. Mungkin pengurus PBNU aja nggak kenal, atau kenal nggak mau bawa-bawa, malah bawanya orang-orang yang nggak jelas dari luar negeri, yang kalau di sini levelnya itu level anak pelosok baru 3 tahun, suruh ceramah di PBNU. Ilmunya itu hebatan orang-orang Nusantara. Hari ini siapa orang yang paling banyak hafal kitab Alfiyah? Negara mana orang yang paling banyak hafal kitab Alfiyah? Indonesia. Orang yang kalau ngaji dari satu kitab mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai tamat wallahualam bisawab, tidak ada satu huruf pun yang ditinggal orang mana? Orang Indonesia. Apakah orang Indonesia sama orang Mesir? Tidak. Kalau betul-betul orang-orang yang berilmunya dari Indonesia ini mau keluar, maka ulama-ulama dunia harus